Kang Agun. Terima kasih pimpinan. Pak Menteri dan Pak Wamen, waktu Bapak menyelesaikan tugas di Kementerian HAM ini sudah kurang dari 5 tahun. Jadi 5 tahun ini waktu yang singkat, Pak. Saya aja yang sudah masuk ke 7 periode ini waktu terasa singkat, Pak. Saya hanya ingin mengingatkan saja. Kementerian HAM hari ini adalah pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi 3 kementerian. Saya hanya ingin mengingatkan, jangan sampai waktu yang 5 tahun ini, Pak, habis waktunya hanya ngurus hal-hal yang non tupoksinya, Pak. Mengurus organisasi kelembagaan, mengurus personil, mengurus sarana prasarana, mengurus uang, itu adalah unsur-unsur manajerial yang jadi syarat pencapaian sebuah tupoksi. Miskin struktur, kaya fungsi. Fakta hari ini, Pak, kementerian kita ini sudah kita terimakan dah sudah. Namun dalam langkah berikutnya kami berharap jangan lalu menambah beban-beban negara. Bapak sibuk ngurusi organisasi, Bapak sibuk ngurusi orang, akhirnya tupoksinya tidak terbengkalai, tidak tercapai. Karena semua orang sibuk ngurus organisasi, Pak. Nah, saya ingin memberikan saran agar kiranya organ personil yang ada di sekitar Bapak. Saya mengenal Ibu Ayu, Pak. Saya mengenal Pak Dahana, Pak. Saya mengenal Pak Farid. Ini murid-murid saya, Pak. Dia orang-orang baik dan lulusan-lulusan terbaik. Tapi mereka belum punya struktur hari ini. Belum punya anak buah. Membutuhkan langkah cepat. Tidak mungkin dikerjakan oleh dirinya sendiri. Begitu juga dengan Bapak. Bapak harus mengangkat siapa sekjen Bapak, siapa irjen Bapak. Nah, saran saya, dari 3 kementerian ini paling tidak pada level di bawahnya, Pak, itu ngasih sering ketemu. Yang dikatakan tadi oleh Pak pimpinan. Jadi tidak usahlah libatkan Pak Yasona, terlalu tinggi itu. Jadi orang-orang yang ada di Kemenkumham yang sekarang pecah menjadi 3 kementerian, saya minta dalam penyelesaian organisasi ini tidak jalan masing-masing, tidak jalan sendiri-sendiri. Ajak orang Kementerian Hukum, ajak orang Kementerian HAM, ajak Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Karena sumber daya manusianya itu, Pak, yang diprioritaskan untuk mengisi struktur yang ada ini. Bisa menambah berapa sekjen? Berarti ada 3. Yang tadinya 1, nambah 2. Itjen, tadinya 1, nambah 2. Belum lagi belum lagi ruangan, Pak. Di pusat sudah pasti itu. Tadinya hanya ada 1 menteri. Sekarang jadi ada Menko. Saya bisa bayangkan lagi Kanwil, Pak, nanti. Kanwil itu ada Kakanwil. Ada kepala divisi. Divisi administrasi umum. Divisi pemasarakatan. Divisi pelayanan hukum dan sebagainya. Itu kalau dibelah, mana yang mana HAM, mana yang hukum, mana yang imigrasi dan pemasarakatan. Nah, di situ saja sudah butuh ruangan. Saya sarankan untuk jumpa dulu, Pak, supaya berkantor itu tidak nunggu gedung, tidak nunggu 20 triliun bangun gedung. Kalau perlu bangunan yang ada di Kanwil provinsi itu, ya sudah, pakai pelanggannya aja dulu. Kanwil hukum, Kanwil HAM, Kanwil ini, orangnya ambil, copot saja, Pak. Yang ada. Nah, sehingga dengan demikian, menurut hemat kami, jangan juga menambah struktur yang ada di bawahnya,
disamakan. Tidak, Pak. Organisasi itu diadakan di atas dasar beban kerja, job analysis. Tidak perlu Kanwil mengikuti provinsi kalau memang tidak ada kerjaannya. Seperti pemasyarakatan dengan imigrasi, jumlah Kanwilnya pasti berbeda. Karena lapas UPT-nya begitu besar, personilnya begitu banyak, imigrasi ada yang tidak ada pelayanan jasa keimigrasian. Karena memang di gunung. Mau ngurusin paspor siapa di gunung? Saya kira ini yang saya sarankan, Pak. Manfaatkan tenaga pendamping Bapak yang ada ini, orang-orang baik, Pak, untuk diberikan penugasan, berjumpa, bertemu dengan di Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, di Kementerian Hukum, supaya mereka tidak tarik-menarik orang, Pak. Pasti rebutan. Pasti ada satu orang yang diminta kemari, ada yang diminta kemari, lebih baik dirembukan, Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Agun. Lanjut ke Bang Andreas. Habis itu Pak Sugiat. Bu Dewi ada? Ya. Oke. Silakan Bang Andreas. Baik, terima kasih Pak Ketua, pimpinan, anggota Komisi 13 yang saya hormati. Ini ada menteri sebenarnya, saya harus panggil dia. Kalau kakak menteri dia saya lebih tua jadi. Dan juga Mas Wamen serta seluruh jajaran yang saya hormati. Terus terang, salah satu atau salah dua, salah satu menteri ketika diumumkan ke kabinet kemarin yang saya senang dan saya bangga itu Natalius Pigai. Dengan ceritanya yang tadi sudah disampaikan, terus terang waktu saya senang dan saya bangga gitu bahwa Natalius kemudian jadi menteri. Karena saya tahu ceritanya juga gitu. Karena beliau ini dulu kami sama-sama di luar pemerintahan. Ketika kami di pemerintahan, dia tetap di luar pemerintahan. Sekarang dia masuk di pemerintahan. Nah, yang saya ingin, dan saya tahu juga gitu, bagaimana kemarin ketika baru mulai start hari pertama atau hari kedua lah. Ini Pak Menteri ini sudah teriak soal 20 triliun tadi. Itu strategi ini aktivis itu kan, membuat ini eye catching biar media itu perhatikan saya sudah jadi menteri sekarang. Tapi gini, apa yang tadi sudah Bang Loli sampaikan, Pak mantan menteri, Pak senior Kang Agun, juga teman-teman tadi sampaikan, ketika kita ada di tempat dulu, ketika kita ada di dunia aktivis, ketika kita ada di ya sekarang ada di dalam di jajaran pemerintahan, tujuannya sama. Saya kira teman-teman tidak akan berubah dari bagaimana perjuangan yang teman-teman lakukan selama ini, baik Mas Menteri, baik Bung Natalius maupun Mas Menteri. Tujuannya pasti sama, saya yakin itu. Tapi mungkin, dan saya pikir strateginya yang harus berubah. Strateginya yang harus berubah untuk mencapai tujuan itu gitu. Dan juga bagaimana implementasi cara dari strategi itu. Karena apa? Karena kalau kita bicara seperti yang Pak Natalius sampaikan kemarin, artinya masih sama. Saya menangkap itu masih sama gitu. Ketika Bung Natalius di luar, Bung Natalius bicara hal yang sama dengan suara yang sama gitu. Saya pikir sekarang ya nanti kita bicara lebih serius nanti kemudian, tapi harus mulai dari dalam. Karena toh kita tahu baik di Indonesia maupun di dunia ini, HAM universal itu selalu berhadapan dengan kekuasaan. Dan kekuasaan itu sumbernya ada di dalam siapa yang memegang kekuasaan itu gitu. Nah, bagaimana sekarang, apa itu lihat ke belakang atau lihat ke depan nanti? Hari ini dan ke depan. Saya kira fokuskan pada aspek-aspek itu. Fokuskan pada aspek-aspek. Salah satu contoh yang tadi disampaikan oleh Bang Lalu tadi, ketimbang kita berpikir soal ya membangun kampus yang besar,
kenapa tidak masuk di dalam dunia pendidikan? Ketika kita bicara soal bagaimana efisiensi pemerintahan, kenapa tidak masuk ke dalam aspek memberikan reward pada pemda-pemda gitu. Jadi kementerian ini menjadi apa? Lebih menjadi stimulator, bisa fasilitator, stimulator, motivator, ketimbang dia harus menjadi ya eksekutor langsung. Saya juga khawatir nanti ini apa, tumpang tindih dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Komnas HAM, yang dulu Bung Natalius juga sendiri ada di situ gitu. Saya kan tahu juga waktu ketika mau masuk jadi Komnas HAM kan saya tahu ceritanya Bung Natalius ini. Jadi ya dalam hal ini saya kira satu hal penting pertama kita clearkan dulu gitu urusan dengan Komnas HAM, apa yang dilakukan oleh Komnas HAM, karena ini kementerian baru kan. Kemudian dengan Kementerian Kemenkumham, kebetulan sama-sama ada di mitra Komisi 13, sehingga nanti teman-teman di lapangan juga tidak baku ambil di lapangan nanti. Saya khawatir juga nanti di lapangan antara Komnas HAM dengan Kumham ini kita baku gesek kan. Nah itu yang nanti jadi tumbang tindih. Saya harap tidak, dan saya pikir lebih baik dari awal kita berpikir ke sana. Kemudian yang berikut tadi soal bagaimana dulu kita di luar, kita bicara dan kita melakukan ini dengan strategi yang pernah teman-teman lakukan. Sekarang harus, ketika ada di dalam, strateginya harus berubah menurut saya gitu. Kita bisa berbeda dan berdebat soal itu, tapi cara ini harus kita lakukan sehingga dengan demikian kita efektif untuk tujuan yang saya yakini tidak berubah di kawan-kawan. Saya kira itu garis besar, dan sekaligus saya mohon izin, saya pamit dulu karena ada asesmen kan? Tidak, ini harus ke bandara. Saya harus ke bandara juga. Ya. Sama Pak Pimpinan, kami dua tujuannya sama, setelah itu saya ke bandara. Oke, siap. Baik, jadi baik. Sebelum Pak Sugiat, nanti Pak Menteri dan jajaran Pak Wamen nanti jawabannya tertulis saja. Karena apa? Karena kita dong habis ini lebih sering bertemu ya. Karena tadi Bapak Menteri bilang selama ini HAM terdapat tempat toh. Nah, jadi biar dapat tempat dong sering-sering ketemu. Kalau perlu seminggu 2 kali ya. Ya, puasa Senin Kamis. Lanjut Pak Sugiat. Baik, terima kasih pimpinan dan seluruh anggota DPR RI Komisi 3 yang kami hormati, serta jajaran Kementerian HAM RI yang berhadir pada pagi ini. Izin menambahkan dan menggenapkan bahwa pagi ini dan pagi-pagi sebelumnya dan pagi-pagi yang akan datang dalam 1 minggu ini sesungguhnya adalah perkenalan awal kita dengan mitra-mitra kerja kita. Perkenalan secara personal, juga perkenalan terhadap institusi dan tanggung jawab dari kementerian-kementerian yang bermitra dengan kita. Namanya juga perkenalan sebagai mitra, maka sesungguhnya ikatannya adalah ikatan bekerja sama. Ikatan bagaimana fungsi DPR itu bisa memberikan dukungan yang sangat maksimal kepada kementerian yang bermitra dengan kita, itu nanti setelah perkenalan ini bisa mensukseskan tanggung jawabnya di kementerian masing-masing. Itu mungkin yang harus kita dudukkan lebih dulu di 1 minggu ini. Yang kedua, sebagai mitra, saya pikir fungsi DPR itu juga konteksnya adalah dalam kerangka memberi dukungan sebatas yang menjadi otoritas DPR. Saya memahami bahwa fungsi DPR yang 3 itu, legislasi, budgeting, dan pengawasan, itu bisa dimaknai bahwa kita memberi 2 tapi meminta 1. Memberi 2 itu adalah memberi dukungan legislasi, memberi dukungan penganggaran yang proporsional dan prioritas. Baru setelah kita tuntaskan tanggung jawab kita dalam konteks fungsi legislasi dan budgeting, baru kita secara etika dan moral punya hak untuk meminta dalam konteks pengawasan. Itu yang kedua. Yang ketiga langsung terkait dengan Kementerian HAM RI, Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang ini menjadi kementerian baru. Kita mengapresiasi bahwa Bapak Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, itu dalam sepanjang sejarah berdirinya Republik ini, baru periode inilah
hak asasi manusia itu secara formal itu dijunjung tinggi dalam tata negara kita dalam bentuk kementerian yang baru. Ini saya yakin dan percaya bahwa tujuan dan target Bapak Kementerian kita agar Indonesia yang tadi disampaikan oleh Kakak Menteri, Kakak Natalius Pigai, itu masih sangat rendah persepsi hak asasi manusianya dibandingkan negara-negara lain, itu bisa menjadi tinggi, bahkan mungkin bisa menjadi pionir dari penegakan hak asasi manusia di tingkat global. Saya pikir semangat Pak Presiden seperti itu. Oleh karena itu, sebagai mitra yang baik, kami ingin meminta inventaris sebagai kementerian yang baru. Saya pasti dan percaya pasti ada kendala-kendala, namanya juga kementerian yang baru. Saya meminta kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Kementerian HAM yang baru ini, yang itu bisa kami support, kami dukung dalam konteks fungsi kami tadi. Misalnya apakah ada kendala legislasi dalam bentuk regulasi misalnya, yang itu bisa kita dukung secara maksimal supaya tidak terjadi kendala lagi di kemudian hari. Atau apakah kalau kendala anggaran mungkin pasti adalah, karena itu yang sejak awal menjadi isu yang dilontarkan oleh Kakak Pigai di publiknya. Tapi pasti kami akan memberi dukungan secara proporsional dan prioritas, tidak juga membabi buta. Apa yang diminta oleh kementerian itu akan kami dukung secara total dalam fungsi kami sebagai budgeting. Itu nanti tertulis Kakak Pigai sama Mas Mugi, supaya fungsi kami di DPR ini bisa kami jalankan secara baik dan benar untuk mendukung Kementerian HAM dan RI yang baru ini bisa melaksanakan program-programnya ke depan. Saya menambahkan bahwa ini beda dengan Komnas HAM. Tadi saya agak sedikit melihat bahwa kawan-kawan DPR RI Komisi 13 masih menafsirkan bahwa otoritas dari Kementerian HAM ini sama dengan Komnas HAM. Kalau saya baca dan saya dengar dari penjelasan Kakak Pigai tadi bahwa Kementerian HAM RI ini diharapkan bisa melakukan pembangunan hak asasi manusia. Produknya adalah kebijakan dan program-program yang berorientasi pada pembangunan kesadaran rakyat Indonesia untuk bisa menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kalau terkait dengan advokasi kasus-kasus pelanggaran HAM itu menjadi domain dari Komnas HAM yang juga nanti siang akan kita lakukan rapat perkenalan seperti ini juga. Saya pikir itu sebagai tambahan kami, pimpinan. Terima kasih. Makasih Pak Sugiat. Pak Menteri Natalius Pigai, Wakil Menteri Pak Mugianto, Ibu Bapak semua, kita sudah sampai di ujung rapat kerja kita. Tadi Pak Sugiat mengingatkan kita, ini kan masih ta'aruf. Ya, mungkin ya ta'aruf kan dengan banyak cara toh. Bagaimana menarik. Kalau merah itu kan ekornya dikembangin biar seolah-olah cantik gitu kan. Tapi prinsipnya Pak Menteri, keberhasilan Menteri Hak Asasi Manusia juga keberhasilan Komisi 13. Karena kita sama-sama baru, Pak. Jadi Bapak maju, kami maju. Bapak jeblok, kami juga jeblok. Nah, dong satu frekuensi untuk itu. Jadi ini strong political will dari pemerintahan Pak Prabowo ini tentu harus kita lempengkan. Ibu Bapak semua, ini cuma baru ada 2 menteri HAM di dunia ini. Yang pertama Pakistan, yang kedua Brazil, yang ketiga kita. Tentu ini bisa jadi exercise laboratorium. Cuma Pak Menteri, tadi Pak Yasona Lawli, Pak Rinto, dan Kang Agun sudah memberikan suatu gambaran, satu rambu-rambu bagi kita. Kita ini kan sama-sama toh kakak, berangkat tidak punya apa-apa, tapi jangan menambah struktur. Spiritnya yang paling penting, zeitgeist dari human rights itu. Ya kalau tambahkan will nanti kata Pak Yasona kapan jadinya. Nah sementara HRD, Human Rights Defender, pasukan kakak Wamen ini banyak di mana-mana. Nah, kenapa dong tidak berdayakan itu toh sebagai sebuah networking? Artinya sosial kapital human rights itu yang kemudian harus kita lihat. Jangan kemudian spirit yang hebat dari Pak Prabowo, spirit yang hebat dari kakak menteri ini terkendala dengan
hal-hal yang sifatnya tadi struktur keorganisasian kata Kang Agun. Nah, prinsipnya 20 miliar itu masih kurang untuk human rights. Iyalah, makan siang bergizi, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Apa enggak semua ini human rights semua? Tentu kita harus bisa melihat spirit itu di mana letaknya. Jadi kita sama-sama bisa bekerja sama untuk siang hari ini. Apa yang sudah disampaikan kita cukupkan ini sebagai forum ta'aruf dulu aja. Kita ketemu lagi dalam waktu yang dekat. Jadi kita breakdown ini sembari menunggu perpres yang Pak Menteri sampaikan tadi. Ibu bapak semua, kita tunggu jawaban tertulis dari Pak Menteri karena beliau juga akan ke bandara. Sekian, saya pikir cukup ya. Cukup? Oke. Dengan Pak Menteri kita tunggu jawaban tertulis Pak Menteri, dan kita tunggu Pak Menteri. Kita kalau bisa seminggu 2 kali kita ketemu Pak Menteri. Cocok kan? Kalau nggak Pak Menteri ke sini, kami yang ke sana. Oke. Oh jangan. Terima kasih kakak-kakak semua, Pak Menteri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup rapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.